أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati salah satu karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah. Ya, hidayah untuk meniti jalan, ya, menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah ila thoriq wal hidayah fit thoriq. Hidayah menuju jalan kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebelumnya awam, kita tidak kenal salat, kita tidak kenal agama, kita tidak kenal mana tauhid, mana syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita mengenal ternyata agamanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah agama yang perlu dipelajari. Kita sadar bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diamalkan tanpa memiliki pengetahuan. Kemudian kita belajar. Nah, ini namanya hidayah ila thoriq. Hidayah menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidayah fit thoriq. Setelah kita mengetahui agama Islam adalah agama yang benar, cara memahami agama ini dengan cara pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita butuh hidayah saat menempuh jalan tersebut. Supaya kita istiqomah, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Nah, ini bertahap kita. Seseorang hidayah fit thoriq ini bertahap. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman yang hidayah itu mudah untuk kita peroleh. Ya, hidayah ila thoriq itu mudah untuk kita peroleh. Kita buka sosmed, banyak akun-akun yang mendakwahkan tentang Islam. Sehingga orang itu dikepung dengan informasi. Dikepung dengan informasi-informasi yang menjelaskan kepada dia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara seseorang muslim berpakaian. Kalau di zaman dulu itu benar-benar perjuangan tatkala seseorang itu tampil dengan tampilan Islami, perjuangan. Seseorang pakai cadar, oh itu perjuangan. Itu dulu. Sekarang orang bisa tinggal tiru. Orang tinggal bisa tiru. Oleh karena itu, tidak bisa zaman sekarang kita ukur orang itu dari sisi penampilan. Karena dia berbeda-beda. Oleh karena itu kita nempuh jalan ini beda-beda. Seperti sekarang. Saya rasa perlu kita kapan-kapan ngaji adab thalabul ilm. Yang muda-muda jangan nyender. Ya, yang muda-muda jangan nyender. Kalau yang tua saya maklumi. Ini ilmu agama. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bawakan ilmu agama ini 23 tahun dengan tumpah darah. Ya, Nabi SAW sampai bersembunyi, sampai gigi patah, sampai berlumuran darah, sampai mempertahankan agar beliau jangan mati sebelum risalah ini lengkap. Berharga ya risalah ini. Oleh karena itu jangan, yang muda-muda jangan nyender. Itu adab dalam kita mendengar wahyu yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang menyampaikan saya. Tapi saya nukil lisan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Perlu kita belajar. Adab-adab seperti itu. Tatkala kita ngerti adab seperti itu, maka ilmu kita berkah. Tatkala ilmu kita berkah, kita akan melahirkan amal. Kalau antum bertanya, kenapa ilmu saya ini tidak melahirkan amal? Karena antum belajarnya tidak beradab. Sulit akan melahirkan keberkahan. Ini nasihat untuk kita sama-sama. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita masih di subpoin tentang hayatul mu'min sahibi qiyamil lail. Kehidupan seorang yang beriman yang dia adalah ahli salat malam. Kita kemarin sampai membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah." Akan didatangkan pada hari kiamat nanti bi asyaddin nasi bu'san, manusia yang paling kondisinya menderita tatkala di dunia. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk salah seorang penghuni surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Kemudian dia dicelupkan satu kali celupan di dalam surga. Fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat, apakah engkau pernah merasakan menderita sekalipun? Hal marra bika syiddatun qat? Apakah engkau pernah merasakan getirnya kehidupan? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Ya, dia mengatakan, demi Allah, tidak pernah ya Allah. Ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu syiddatan qat. Aku tidak pernah mencicipi yang namanya hidup susah dan aku tidak pernah melihat kesusahan. Ya, ini manusia yang paling menderita hidupnya di dunia. Yang pengalaman hidupnya paling pahit saat dia menghabiskan usianya di dunia ini. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan. Saking dahsyatnya nikmat surga. Seseorang baru sekali dicelupkan ke dalam surga, sampai lupa semua penderitaan. Antum bisa bayangkan, seperti itu nikmat surga. Ya. Kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kondisi manusia yang paling menderita, dia ditanya tentang penderitaan, dia jawab, lihat saja tidak pernah. Ghamsatun wahidatun fil jannah tunsihi kullama marra alaihi fid dunya minal alam. Satu kali celupan saja di dalam surga membuatnya lupa segala sesuatu di dunia yang dia lalui berupa penderitaan. Wal masaibu wal adzab wal auja'. Dia mengalami musibah, mengalami azab, mengalami penyakit, lupa semua. Sehingga penulis di sini mengatakan, tatkala bercerita tentang hadis ini, Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kami mohon kepadamu, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, kalau bicara tentang kenikmatan seperti ini, langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rahmatnya, tentang harapannya yang diberikannya kepada kaum muslimin, pada orang-orang yang beriman, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa minal ladzati allati la tufariquhum hinama yuqidhuna ahlihim wa auladihim yuqidhuna ahlihim wa auladihim li salatil fajr. Di antara kenikmatan, kelezatan yang tidak berpisah dari mereka adalah tatkala mereka membangunkan anggota keluarga mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka untuk mengerjakan sholat subuh. Tsumma yakhrujuna dzakirinallah. Kemudian mereka keluar menuju masjid dalam kondisi mengingat Allah Subhanahu wa taala.
athna'a masyihim lis-shalah, dalam perjalanan mereka menuju salat. Cerita dengan anak-anaknya tentang keagungan salat sambil jalan menuju masjid, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan akhirat, tentang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkah kaki yang diayunkan, dari setiap rasa ngantuk yang ditahan. Semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalluna al-fajra bi khusyu'in wa khudu'in wa sururin. Kemudian mereka mengerjakan sholat subuh dengan kekhusyuan, dengan ketundukan, dengan kebahagiaan. Wa yarji'una ila buyutihim ba'dal fajri. Lalu mereka pulang menuju rumah mereka setelah mengerjakan sholat subuh. Wa fi ba'dil ayyami yarji'una ba'da syuruqi syamsi. Dalam satu hari tertentu mereka pulang ke rumah itu setelah matahari terbit. Ini pulang ke rumah dari mengerjakan sholat subuh setelah matahari terbit adalah kebiasaan Nabi SAW, dan sunnah ini termasuk salah satu sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena kesibukan kita, aktivitas kita, sunnah ini hilang. Namun kalau di Arab masih banyak orang-orang yang mengerjakan yang demikian. Kalau sholat subuh mereka duduk dulu, nanti syuruk baru pulang. Ya, ini biasa kalau di Arab. Tapi di kita, sunnah ini adalah termasuk salah satu sunnah mahjurah. Dan seandainya kita menghidupkan sunnah ini di kampung kita, ya, maka kita dapat 2 pahala. Pahala mengerjakan sunnah ini dan pahala menghidupkannya. Dan tatkala kita menghidupkannya, dicontoh orang lain, sunnah yang lain, pahala yang lain. Bisa jadi pahala jariyah. Ya, pahala jariyah. Menghidupkan sunnah Nabi SAW, kebiasaan beliau SAW, pulang itu tatkala syuruk. Makanya di sini disebutkan di hari-hari tertentu mereka pulang setelah syuruk. Artinya orang kerja. Wa innahum walladzi la ilaha ghairah. La ilaha ghairu. Dan mereka demi Allah, la ya'taqidul wahidu minhum bi anna hunaka ahadan minat tujari war ru'asa'i wal wuzara as'adu minhum. Nah, orang ini yang dia tadi membangunkan anggota keluarganya untuk ke masjid, kemudian berangkat bersama anaknya ini ke masjid, cerita tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala seiring perjalanan menuju masjid, kemudian pulang ke rumah. Kata penulis di sini, demi Allah, perasaan mereka, keyakinan yang mereka rasakan itu kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh para tujar, orang-orang kaya. Kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh ru'asa, para pemimpin, wal wuzara, para menteri. Kebahagiaan yang semisal mereka rasakan. Illa man wafaqahullahu lil qanaati wal hidayah. Kecuali para pemimpin, para pedagang, orang-orang kaya, dan para menteri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dan hidayah. Wa asya mislama ya'ishuna fi na'imil hidayah wad-din wal ilmi wal qana'a war ridha, dan hidup seperti hidupnya mereka dalam kenikmatan hidayah, kenikmatan agama, kenikmatan ilmu, kenikmatan qanaah dan ridha. Jadi di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kenikmatan seorang muslim itu pada jasad. Manusia secara umum. Ya, manusia itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya pada jasad. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada jasad itu untuk para hewan. Makanya hewan itu senang tatkala unsur jasmaninya terpenuhi. Cukup mereka. Tapi kalau manusia tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak kenikmatan mereka itu pada kebutuhan jasad. Ngobrol saja antum. Ya, sekali-sekali ngobrol dengan orang-orang kaya.
Kita buka kehidupan mereka seperti apa. Sekali mereka cerita masalah, kita yang dengarnya pusing. Kita yang dengarnya pening. Ada orang punya banyak masalah. Masalah ini, masalah itu, masalah ini. Padahal kita tahu harta cukup, anak-anak sukses, badan mereka sehat, ya. Tapi ternyata mereka merasakan kehampaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kenikmatan pada seorang muslim itu pada kenikmatan fisik. Kalau seorang manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya pada fisik, ya, pada harta, maka manusia yang paling menderita adalah manusia yang tidak memiliki harta. Manusia yang sakit-sakitan itulah manusia yang paling menderita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang nabinya, Nabi Isa, miskin, tidak punya rumah. Apakah Nabi Isa tidak bahagia? Bahagia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya Ayub alaihi salam sakit. Apa tatkala Nabi Ayub dipinta oleh istrinya, "Tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar untuk sembuh?" Apa kata Nabi Ayub? "Sudah berapa tahun saya sakit?" 7 tahun, kata istri. "Berapa lama saya sehat?" Ya, 70 tahun berapa? Lupa saya. Ya. Atau baru sebentar. Nabi Ayub, "Rasanya aku malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, Abu Kilabah tatkala dilihat oleh seseorang, dia itu sudah matanya rabun, sudah tua, kakinya cacat, telinganya sudah mulai tuli, tangannya juga mulai cacat, yang bergerak adalah lisannya. Kemudian dia mengatakan, "Rabbi auzi'ni an ashkura ala ni'mataka allati an'amta alayya." Ya Allah, tolong ajari aku untuk bersyukur kepadamu atas kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Ala katsiri mimman khalaqta tafdila. Dari semua yang engkau ciptakan yang lain. Orang ini yang dengar kaget. Ada orang kakinya cacat, tangannya cacat, matanya rabun, telinganya tuli, sudah ada tua. Kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikirnya, "Ya Allah, tolong ajarkan kepadaku nikmat yang tidak engkau berikan kepada orang lain." Ya. Ditanya oleh orang tersebut, "Nikmat apa?" Kata dia, saya lupa. Pokoknya kalau salah dia katakan, hati yang ingat dan lisan yang berpikir. Ya. Nikmat dia rasakan hidupnya. Ya, orang-orang dalam kondisi demikian. Yang berat ujian seperti ini tentu saja. Tapi ada kenikmatan yang lain yang dirasakan oleh seseorang. Oleh karena itu, bisa jadi seseorang itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dengan raja dunia itu berada di posisi yang sama. Raja dunia itu merasa tidak ada lagi kebutuhan kecuali sudah tercukupi. Engkau yang qanaah, yang merasa cukup ini juga merasakan tidak ada kebutuhan kecuali sudah tercukupi. Engkau satu level dengan raja dunia. Ya, itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya di sini dikatakan orang yang hidup dalam kenikmatan hidayah, agama, ilmu, qanaah dan ridha itu berada di puncak kenikmatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita tukar hidayah dan agama dengan dunia. Dan itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita melihat, Allah pengen tahu apakah benar orang ini memilih hidayah atau memilih dunia. Kalau dalam kondisi nyaman, semua manusia sama. Semua manusia dalam kondisi nyaman sama.
Orang-orang seperti maaf ngomongnya, maaf artis misalnya. Ini kan artis apa tuh konotasinya orang-orang tidak soleh. Tatkala mendapatkan rezeki apa dia kata dia? Segala puji bagi Allah yang memberikan anugerah ini kepada saya. Orang kalau dalam kenikmatan sama semua. Tapi tatkala ujian datang baru dilihat di situ. Para ulama baru terlihat mana munafik, mana yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat-saat kita dapat kelapangan, kita pupuk rasa ridho. Kita pupuk rasa qanaah. Kita praktekkan amalan-amalan hati. Kita latih diri kita saat dalam kondisi seperti ini. Karena kita tidak tahu kapan ujian datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi hawaditsis sanah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala beliau menceritakan kejadian-kejadian pada tahun 723 Hijriah. Hinama tarajjama li ahadil akabir minasyafi'iyah. Tatkala beliau menceritakan biografi salah seorang tokoh atau ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Karena Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Jadi banyak sebenarnya ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Cuman orang tidak ngerti Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Sehingga tatkala lihat tafsir Ibnu Katsir, wah ini tafsirnya Wahabi lah. Ini tafsirnya ulama mereka sendiri, ya. Dan di buku beliau Al-Bidayah wan Nihayah itu ceritanya per tahun. Cerita per tahun, tahun ini kejadiannya ini. Tahun ini kejadian ini. Seperti itu, ya. Bukan pakai alur cerita ngalir. Nah. Tahun ini ada kejadian ini, tahun ini ada kejadian ini, tahun ini ada kejadian ini. Alladzi tawalla manasib aliyah. Tawalla manasib aliyah fid daulah. Yang tokoh ulama Syafi'iyah ini menjabat kedudukan yang tinggi di negara. Wa kulluha manasibu dunyawiyah insalakha minha wansalakhat minhu. Kemudian dia mengatakan semua jabatan duniawi insalakha minha. Orang tersebut akan melepaskan diri darinya. Wansalakhat minhu. Demikian juga jabatan itu akan lepas dari diri dia. Wa madhu anha wa tarakaha li ghairihi. Jabatan tersebut akan berlalu dari dirinya dan dia tinggalkan untuk orang lain. Wa akbaru umniyatihi ba'da wafatihi annahu lam yakun tawallaha. Dan sebaik-baik anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya setelah dia mati, annahu lam yakun tawallaha, adalah anugerah dia dulu di dunia tidak mendapatkan jabatan tersebut. Wa hiya mata'un qalilun min habibin mufariqin. Itu adalah perhiasan yang sedikit, kenikmatan yang sedikit dari kekasih yang bakal berpisah. Itu kenikmatan dunia yang diperebutkan oleh orang-orang sekarang, masalah jabatan. Masalah jabatan diperebutkan oleh orang sekarang. Ya, saya katakan tadi, kan orang ngaji yang kenal kajian itu sudah bertingkat-tingkat segala kalangan. Kenal kajian ini. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sehingga tidak bisa kita ukur dalam satu ukuran. Kalau dia sudah ngaji, beres umi. Ya. Orang ngaji masih dia. Nanti nafsu terhadap jabatannya tinggi tetap. Yang tadi saya katakan semua kalangan sudah mulai kenal kajian. Dia masih rakus untuk menjabat dudukan tertentu. Dia sangka itulah kenikmatan terbesar
yang dia punya harapan kalau dia masuk di jabatan itu, nanti dia bisa berbuat sesuatu pada agama. Kemudian ikhwan-ikhwan yang awam ini membenarkan. Iya, kalau dia maju, mungkin gitu pengajian bakal ditolong. Tidak. Jangan antum sandarkan kepada manusia, tawakal. Agama ini, walaupun siapapun, jabat Allah tolong. Dia mengatakan ini dah Allah tolong. Lewat kau Allah tolong agama ini. Jangan kita merasa seolah-olah nanti dia punya jasa terhadap agama ini. Seolah-olah agama ini berada di posisi yang di bawah dari kepentingan duniawi yang dia inginkan. Biarkan dia dengan kepentingan dia. Jangan kita pukul rata orang itu kalau ngaji beres kalau. Tidak semua orang seperti itu. Ada orang ingin memperbaiki agama, ada. Ada orang pengen tahu saja, ada. Ada orang jadikan agama sebagai alat, ada. Masuk semua kalangan sudah, alhamdulillah dakwah ini. Tinggal kita hati-hati. Kita memperbaiki, kita ajak dia, jangan kita yang diajak oleh orang-orang tersebut. Wa sadaqal qailu innal manasiba la tadumu liwahidin. Sesungguhnya jabatan itu tidak langgeng untuk satu orang. In kunta fi syakkin fa ainal awwalu. Kalau kau masih ragu, mana wong yang dulu. Fasna minal fi'lil jamili fadaila. Perbuatlah perbuatan yang indah itu sebagai bentuk keutamaan. Fa idza uzilta fa innaha la tu'zalu. Kalaupun engkau dilengserkan, perbuatan yang indah tadi tidak akan hilang. Wa ma ajmalu ma qalahu ba'du salaf. Betapa indahnya ucapan salah seorang salaf. Dia mengatakan man qara'al Qur'ana fara'a anna ahadan u'tiya afdalu mimma u'tiya. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang membaca Al-Qur'an, maksudnya menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian dengan hafalan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, fara'a anna ahadan u'tiya afdalu mimma u'tiya. Kemudian dia merasakan ada orang lain diberikan oleh Allah itu kenikmatan, anugerah yang lebih besar, lebih baik dibanding pemberian Allah kepada diri dia. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an. Dia mampu dengan Al-Qur'an menghafalnya, memahaminya. Dia menikmati bacaannya sampai kalau dia baca nangis bisa. Sampai dia baca bisa bergetar hatinya. Kemudian ada orang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia. Kemudian dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemberian anugerah untuk dia lebih afdol dibanding saya. Faqad 'azzama saghiran wa saghara 'aziman. Maka orang ini telah membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wa ma'nahu, maknanya adalah la yanbaghi li hamilil Qur'an. Tidak layak, tidak pantas bagi pembawa Al-Qur'an an yara ahadan min ahlil ardi aghna minhu. Memandang salah seorang penduduk bumi itu lebih memiliki kecukupan dari dirinya. Walau malikud dunya birahbiha. Walaupun orang tersebut adalah raja dunia dengan kebanyakan ya, dengan harta yang banyak yang dia miliki. Ya. Itu tidak pantas dikatakan seperti oleh para ulama. Ini menunjukkan para ulama itu benar-benar ngerti qimah, ngerti apa itu arti Al-Quran. Ya. Betapa berartinya Al-Quran itu ngerti para ulama itu. Karena kita itu kadang pengertian kita terhadap Al-Quran itu tidak sebagaimana pemahaman yang dimiliki oleh para ulama kita. Para ulama itu merasa bangga dengan Al-Quran, merasa bangga dengan agama. Ya.
Nah, kebanggaan yang kita rasakan itu tidak sebangga mereka. Itu yang kadang-kadang terjadi pada diri kita sekarang. Dan Maha Suci Allah, man fawata bainal khalqi fi himamihim, yang membeda-bedakan di antara para makhluk dalam tekad mereka. Hatta tara baina himmataini ab'adu mimma bainal masyriqaini wal maghribain. Sampai engkau melihat dua semangat, dua tekad itu jauh. Satu tekad antara tekad yang lain bagaikan timur dan barat. Sampai satu tekad ab'adu mimma baina asfal safilain. Dari ujung ke ujung. Wa a'la iliyin, beda ya, ujung ke ujung. Watil kal mawahib. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu memiliki karunia yang besar. Fallahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal azimi sultanik. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana yang pantas untuk keagungan wajahmu, keagungan kekuasaanmu, ala hidayatika lana, atas hidayahmu kepada kami, wa inzali kitabika alaina, dan engkau turunkan kitabmu kepada kami, wa ma balaghal mahdun fil qaulil madhati, wa inna atnabu illa alladhi fika afdalu. Tahu artinya apa itu? Susah nanti bilangnya. Syair. Ya, selanjutnya ba'dul waqafat fil ayati sita lil awwali minas suratil muzammil. Ini penting. Mudah-mudahan bisa selesai. Beberapa faidah yang bisa kita ambil dari 6 ayat awal surat Al-Muzammil. Renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal risalah justru adalah agar sang rasul mengerjakan sholat malam. Jadi fase Mekah itu kan fase penderitaan. Ya, fase penderitaan. Fase Mekah itu. Dan antum kalau baca fase Mekah itu ngeri. Ya, fase Mekah itu ngeri, mengerikan fase Mekah itu. Ada seorang sahabiat Sumayyah itu. Ibunya Ammar itu ditusuk oleh Abu Jahal. Antum tahu bagaimana nyiksanya Abu Jahal? Mohon maaf ya ini. Mohon maaf. Dari kemaluan ditusuk oleh Abu Jahal tembus ke atas. Ya, luar biasa. Siksaan yang mereka alami. Ya. Mereka dijemur di tempat panas. Ya, mereka pakai baju besi kemudian dijemur di padang pasir. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu dipukuli sampai pingsan. Gara-gara apa? Baca Quran depan Ka'bah. Ya, ada seorang wanita dijemur sampai linglung. Jemur di panas. Wanita sampai linglung. Ngeri fase Mekah itu. Nabi SAW diboikot 2 tahun. Nabi SAW Nabi. Antum bayangkan kekacauan saat itu. Seorang Nabi itu diinjak orang leher. Sekacau apa kondisi itu? Seorang Nabi lagi sujud diinjak orang lehernya. Mau diinjak atau ditumpahkan itu. Kacaunya luar biasa. Fase Mekah itu. Nah, dalam fase Mekah seperti itu, justru Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya yang nyuruh salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, ini adalah panggilan mulatofah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyapa seseorang dengan perbuatan yang dia kerjakan. Sama sebagaimana sebagian orang kadang menyapa orang lain dengan apa yang dia kenakan. Baju pink. Pengalaman antum dulu mungkin kan? Disapa. Itu mulatofah, PDKT.
bentuk kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala sapa nabinya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa tidur selimutan, terutama di musim dingin. Qumil laila illa qalila. Tegakkanlah salat malam kecuali sedikit di antara kalian yang mengerjakannya. Seberapa lama di awal syariat ini diperintahkan oleh Allah? Nisfahu awinqus minhu qalila. Kerjakanlah selama setengah malam atau kurang dari itu sedikit. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambah lagi dari setengah malam dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya gelapnya malam hiya asyaddu wata'an. Itu lebih menancap kepada hati wa aqwamu qila dan ucapannya lebih lurus. Azan? Ya, kita azan dulu. Kita sedikit insyaallah ini selesai ya. Nanti tidak usah saya bacakan Arabnya, langsung kita terjemah supaya cepat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.